Halo semua, hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima, yang disusun oleh Melati Retno Kencono, NIM 29/2019-105. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ada gambar apa saja ya? Iya, betul sekali. Terdapat gambar kelinci dan gambar siput. Apakah terdapat perbedaan dari kedua hewan tersebut? Tentu saja terdapat perbedaan antara kelinci dan siput. Jika kelinci termasuk dalam hewan vertebrata, gerakannya lincah dan cepat dan dapat berpindah tepat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sedangkan siput termasuk dalam hewan avertebrata, gerakannya lambat dan dapat berpindah tempat seolah-olah merayap. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungannya pada sistem saraf. Ciri-ciri hewan vertebrata adalah yang pertama, memiliki tulang belakang, yang kedua, organ tubuh lebih lengkap untuk menyokong kehidupan, yang ketiga, organ pernapasan lebih lengkap dan sempurna, seperti insang dan paru-paru. Yang keempat, peredaran darah hewan vertebrata adalah peredaran darah tertutup. Dan yang kelima adalah ukuran tubuh lebih besar dan dapat bergerak lebih cepat. Terdapat 5 jenis hewan vertebrata. Yang pertama ada pisces, contohnya yaitu lele, munjair, nila, gurami, dan hiu. Yang kedua ada amfibia, contohnya katak, salamander, dan sesilia atau apoda. Yang ketiga ada reptilia, contohnya yaitu ular, kadal, buaya, dan tokek. Yang keempat ada aves, contohnya yaitu burung, elang, burung kakak tua, dan burung raja wali. Yang kelima ada mamalia, contohnya kucing, sapi, kambing, anjing, dan gajah. Apa itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata atau disebut juga dengan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak mempunyai tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Ciri-ciri dari hewan avertebrata adalah yang pertama, susunan sarafnya berada di perut, yang kedua, memiliki rangka luar, dan yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh dari hewan avertebrata yaitu ada siput, yang kedua ada cacing, yang ketiga ada cumi-cumi, yang keempat ada serangga, dan yang kelima ada ubur-ubur. Amatilah organ gerak siput berikut ini. Siput memiliki organ gerak kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Otot perut yang berfungsi sebagai alat geraknya yang akan mengangkat tubuh siput dan menggerakkannya ke arah depan. Memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Lendir inilah yang akan membantu siput mencengkram ketika sedang memanjat. Apa yang kamu ketahui tentang ide pokok? Ide pokok adalah inti atau dasar dari suatu paragraf. Ide pokok menjadi dasar dalam pengembangan dari paragraf. Bagaimana cara mengembangkan ide pokok dalam menulis paragraf? Cara mengembangkan ide pokok yaitu yang pertama menentukan ide pokok, yang kedua mengembangkan ide pokok menjadi kalimat, yang
ketiga, membuat kalimat pendukung. Dan yang keempat, membuat paragraf utuh. Nah, sekarang ada teks bacaan nih. Mari kita membaca bersama-sama. Dan jangan lupa kita nanti cari ide pokok paragraf serta kalimat pengembangnya. Teks bacaannya yang berjudul Siput Bukanlah Hewan yang Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir. Nah, sekarang kita sudah membaca paragraf pertama. Mari kita cari ide pokok dari paragraf pertama. Kira-kira ide pokok dari paragraf pertama itu apa ya? Iya, betul sekali. Ide pokoknya yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Lalu, kalimat pengembangnya apa ya? Iya, betul sekali. Kalimat pengembangnya yaitu, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Nah, sekarang kita baca yang paragraf kedua. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, sekarang kita sudah membaca paragraf keduanya. Mari kita mencari ide pokok dari paragraf kedua dan kalimat pengembangnya daripada paragraf kedua ini. Nah, kira-kira ide pokok paragraf kedua itu apa aja? Iya, betul sekali. Jadi, ide pokok dari paragraf kedua yaitu sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Lalu, kalimat pengembangnya apa aja ya? Iya, betul sekali. Jadi, kalimat pengembangnya yaitu kelebihan dan keistimewaan siput merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Nah, sekarang kita baca paragraf yang ketiga dan kita juga cari ide pokok serta kalimat pengembangnya. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jadi benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan di sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, mari kita cari ide pokok paragraf ketiga. Kira-kira ide pokok paragraf ketiga itu apa ya? Iya, betul sekali. Jadi, ide pokok paragraf ketiga yaitu siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Sekarang kita cari kalimat pengembangnya. Kira-kira kalimat pengembangnya apa ya? Iya, betul sekali. Jadi, kalimat pengembang daripada paragraf ketiga ini adalah siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Sekarang kita baca paragraf yang keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi
terkait dan bergantung pada induknya. Nah, sekarang kita sudah membaca paragraf keempat. Mari kita cari ide pokok daripada paragraf keempat dan kalimat pengembangnya. Kira-kira ide pokok daripada paragraf keempat itu apa aja ya? Iya, betul sekali. Ide pokoknya yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Lalu kalimat pengembangnya apa? Iya, betul sekali. Kalimat pengembangnya yaitu meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung kepada induknya. Paragraf kelima, siput memiliki pertahanan diri yang sangat baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuh ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui oleh tubuhnya tanpa terluka. Selain itu, siput juga dikarunia Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meskipun terik ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Nah, sekarang kita cari ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf kelima ini. Kira-kira ide pokok paragraf kelima ini apa ya? Iya, betul sekali. Jadi, ide pokok dari paragraf kelima adalah meskipun tubuhnya lunak, namun siput memiliki lendir. Sekarang, kira-kira kalimat pengembangnya apa aja ya? Iya, betul sekali. Jadi, kalimat pengembangnya yaitu siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Lendirnya ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Paragraf ke-6. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitupun juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu mempunyai kekurangan. Nah, sekarang kita cari ide pokok dari paragraf ke-6 dan kalimat pengembangnya. Kira-kira ide pokoknya apa ya? Iya, betul sekali. Jadi, ide pokok dari paragraf ke-6 ini adalah siput bukanlah hewan yang lemah. Lalu, kalimat pengembangnya apa? Iya, betul sekali. Jadi, kalimat pengembangnya adalah siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihannya. Sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat 3 gambar. Nah, gambar ketiga ini merupakan contoh dari corak gambar atau ilustrasi. Apa itu corak gambar atau ilustrasi? Secara umum, ilustrasi atau corak gambar dapat diartikan sebagai lukisan, gambar, atau foto yang bertujuan untuk menjelaskan isi buku, kejadian, atau peristiwa tertentu.
Jenis-jenis corak gambar atau ilustrasi. Yang pertama ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua ada karikur. Karikur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikur mengandung kritikan atau sindiran. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar karikur. Yang ketiga ada kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar kartun. Yang keempat ada gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar. Sekian dari video pembelajaran yang saya buat, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.